Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih. Jumpa lagi dalam Sikat Sabda Iman Katolik, Senin Pekan Biasa ketiga 24 Januari 2022. Hari ini gereja memperingati Santo Fransiskus dari Sales, Uskup dan Pujangga Gereja. Bacaan dari Injil Markus bab 3 ayat 22 sampai 30. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari datanglah ahli-ahli Taurat dari Yerusalem dan berkata tentang Yesus, "Ia kerasukan Beelzebul." Ada juga yang berkata, "Dengan kuasa penghulu setan ia mengusir setan." Maka Yesus memanggil mereka, lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan, "Bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri. Kalau ia terbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan. Malahan sudah tamatlah riwayatnya. Camkanlah, tidak seorang pun dapat memasuki rumah seorang yang kuat untuk merampas harta bendanya, kecuali kalau ia mengikat lebih dahulu orang kuat itu. Lalu barulah ia dapat merampok rumah itu. Aku berkata kepadamu, sungguh, semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni, ya, semua hujat yang mereka ucapkan. Tetapi apabila seseorang menghujat Roh Kudus, ia tidak akan mendapat ampun untuk selama-lamanya, sebab dosa yang dilakukannya adalah dosa yang kekal. Yesus berkata demikian karena mereka bilang bahwa ia kerasukan roh jahat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, renungan hari ini akan dibawakan oleh Suster Teresita Bella Osu dari Atambua. Selamat mendengarkan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Judul renungan kita kali ini adalah dosa melawan Allah. Dalam bacaan Injil yang baru saja kita dengarkan bersama, mengisahkan tentang konflik yang terjadi antara Yesus dan para ahli Taurat. Konflik ini memiliki dasar pada mujizat eksorsisme yang dilakukan oleh Yesus terhadap orang yang kerasukan setan, dan para ahli Taurat tidak sepenuhnya setuju dengan apa yang dilakukan oleh Yesus. Dengan berbagai cara, mereka berusaha untuk menjatuhkan Yesus di hadapan publik dan berusaha untuk mencari kesalahan Yesus. Ini bukanlah konflik yang pertama kali terjadi antara Yesus dan ahli-ahli Taurat, melainkan sudah yang kesekian kali. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, hal menarik yang dapat kita lihat dalam bacaan ini adalah
bahwa para ahli Taurat menyebut Yesus kerasukan iblis. Mereka tidak mengakui kekuatan ilahi yang ada dalam diri Yesus. Dengan tidak mengakui bahwa Yesus memiliki daya ilahi, secara tidak langsung mereka tidak mengakui Yesus sebagai utusan Allah. Allah lah yang memberikan kekuatan kepada Yesus untuk melakukan hal-hal baik di dalam dunia. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, sebagai orang Kristen, kita mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Anak Allah, dan untuk itu Roh Allah pun ada di dalam dirinya. Jika kita tidak mengakui hal-hal ini, maka kita adalah pengikut-pengikut Yesus yang tidak setia. Dan dengan demikian, kita akan dengan mudah jatuh ke dalam dosa karena kita telah berada jauh dari jalan-jalan Allah. Dosa yang dilakukan oleh orang-orang Farisi adalah dosa melawan Allah dan Roh-Nya yang ada di dalam diri Yesus. Dengan melawan Allah, berarti kita telah berusaha untuk menjauhkan diri darinya dan keselamatannya. Dosa yang manusia lakukan, baik terhadap Allah maupun terhadap sesama, adalah dosa yang merusak hubungan kita dengan Allah sendiri. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, teks Injil mengatakan secara jelas bahwa dengan menghujat Roh Kudus, berarti itu adalah dosa yang tak terampuni. Karena itu adalah dosa untuk tidak mengakui keberadaan Allah. Apakah kita mau tinggal dalam dosa? Apakah kita mampu untuk hidup jauh dari relasi dengan Allah? Apakah kita mau untuk terus merusak hubungan kita dengan Allah? Saudara-saudari yang terkasih, bacaan Injil hari ini mengundang kita untuk tetap hidup dalam penyelenggaraan dan Roh Allah yang membuat kita terus berelasi dengan dirinya. Tuhan mau agar kita hidup dalam relasi yang baik dengan dirinya, bukan dalam dosa, melainkan dalam relasi yang intim dengan dirinya. Dan yang menjadi pengantara antara kita dan Allah adalah Yesus sendiri beserta Roh-Nya yang menghidupkan kita. Marilah kita menjaga relasi kita dengan Allah. Amin.